Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, di pertemuan keempat ini, pada Praktikum Operation Research, kita bakal bahas forecasting atau peramalan. Di pertemuan ketiga, kita sebelumnya juga udah membahas forecasting nih, namun kita untuk pertemuan 4 kali ini bakal menggunakan metode yang berbeda. Nah, untuk metode yang di pertemuan keempat ini, kita akan menggunakan metode pemulusan eksponensial Hult-Winter dengan bantuan software Excel dan Excel Solver. Nah, kalau dari teman-teman masih ingat itu, peramalan itu dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Nah, untuk metode peramalan kuantitatif ini juga dibagi menjadi dua lagi nih, yaitu metode peramalan deret waktu dan metode kausal. Nah, salah satu metode peramalan kuantitatif deret waktu adalah metode pemulusan nih. Metode pemulusan sendiri yaitu metode yang dilakukan dengan pembobotan sederhana terhadap data waktu atau data masa lalu dalam suatu deret waktu untuk memperoleh ramalan di masa mendatang. Nah, metode pemulusan ini sendiri terbagi menjadi metode perataan atau average dan metode pemulusan eksponensial atau eksponensial smoothing. Apabila data memuat tren sekaligus data musiman, maka metode yang dapat digunakan untuk peramalannya adalah dengan pemulusan eksponensial Hult-Winter. Nah, maksud dari data yang memuat data tren itu merupakan data yang terjadi bila mana terdapat kenaikan atau penurunan jangka panjang dalam data. Kalau data yang memuat musiman itu data yang terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman nih. Contohnya data kuartal pada tahun tertentu, bulan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Nah, langsung aja kita bahas mengenai metode Hult-Winter nih. Metode Hult-Winter merupakan salah satu metode pemulusan eksponensial yang hanya dapat digunakan untuk data yang mengandung pola tren dan pola musiman. Metode ini cukup terkenal untuk perkiraan produksi secara massal, dikarenakan metode yang cukup sederhana, misalnya dalam perencanaan produksi. Di sini pada metode Hult-Winter ini ada dua macam metode Hult-Winter, yaitu metode adiktif dan metode multiplikatif. Untuk metode adiktif ini, metode yang digunakan, mohon maaf, maksud saya model adiktif. Nah, untuk model adiktif ini, model yang dilakukan jika plot data asli menunjukkan fluktuasi musiman yang relatif stabil atau konstan. Kalau model multiplikatif, model yang digunakan jika plot data asli menunjukkan fluktuasi musiman yang bervariasi. Nah, di sini aku mau nunjukin contoh data menggunakan model multiplikatif dan model adiktif. Oke, nah di sini udah ada nih contoh nilai peramalan data produksi listrik untuk 12 periode mendatang. Kita bisa lihat di sini untuk data produksinya itu kan sangat bervariasi nih antara 29 terus turun ke 26, naik lagi ke 29 dan seterusnya. Nah, ini merupakan data yang bervariasi sehingga masuk ke model multiplikatif. Untuk model adiktif sendiri, untuk contoh datanya itu seperti ini.
Di sini ada nilai peramalan data total produk makanan untuk 12 periode ke depan. Kita bisa lihat di sini untuk data produksinya. Mohon maaf, untuk data perkiraan total produk makanannya itu tergolong stabil atau konstan. Tidak bervariasi seperti di model multiplikatif. Nah, untuk data yang cenderung stabil ini masuk ke model adiktif. Jadi dari sini teman-teman juga bisa menggolongkan ya, mana data yang termasuk data model multiplikatif dan mana data yang termasuk di model adiktif. Oke, dari sini semoga teman-teman udah bisa memahami. Langsung saja kita mengaplikasikan contoh data atau contoh soal di sini menggunakan software Excel dan Excel Solver. Nah, di sini udah diberikan sebuah data kuartalan di bawah ini. Dengan menggunakan data pada tabel di bawah ini, hitung ramalan untuk periode ke depan. Nah, periode ke depan ini berarti pada tahun 1989 kuartal 1 sampai kuartal 4. Kita harus mencari forecasting itu. Dengan menggunakan alfa 0,1, beta 0,2, dan gamma 0,5. Nah, alfa, beta, gamma ini merupakan konstanta yang memiliki nilai di antara 0 sampai 1. Jadi nggak harus alfa, beta, dan gamanya nilainya sekian. Jadi ini sesuai dengan feeling kalian. Feeling kalian mau ngisi alfa, beta, gamanya mulai dari angka 0 sampai 1 itu di angka berapa aja. Tapi untuk contoh soal ini, agar kalian untuk perhitungannya lebih mudah memahaminya, jadi untuk alfa, beta, sama gamanya kita sepakati ya, sama untuk alfanya 0,1, betanya 0,2, dan gamanya 0,5. Nah, dari sini langsung aja kita aplikasikan menggunakan software Excel. Oke, di sini akan kita lakukan perhitungan menggunakan software Excel ya teman-teman. Nah, untuk perhitungannya di sini kita harus menghitung menggunakan proses inisialisasi terlebih dahulu ya untuk menentukan nilai awalnya. Kalau sudah melakukan proses inisialisasi, kita akan menghitung persamaan menggunakan persamaan pengurusan keseluruhan sampai kita menghitung fungsi peramalan untuk M periode ke depan. Nah, langsung saja kita hitung. Nah, sebelum kita menghitung nilai pemulusan, nilai tren, dan nilai musiman pada proses inisialisasi, kita harus mencantumkan periodenya terlebih dahulu nih untuk mempermudah perhitungannya ke depan. Nah, untuk periodenya kita cantumkan mulai angka 1, 2, sampai periode ke-16. Nah, langsung aja kita hitung untuk nilai pemulusannya itu. Yang pertama di sini untuk nilai pemulusan rumusnya adalah AL sama dengan 1 per L buka kurung Y1 plus Y2 sampai dengan plus YL tutup kurung. Nah, langsung aja untuk rumus Excel-nya sama dengan sum buka kurung data employment periode pertama sampai periode keempat tutup kurung per atau dibagi 4. Lalu kita enter, ketemu untuk nilai awal pada pemulusan sebesar 447,6. Terus kita menghitung nilai awal pada trennya. Nah, sebelum kita menghitung, untuk rumus nilai awal tren adalah TL sama dengan 1 per L buka kurung YL plus 1 min Y1 per L sampai dengan ditambah YL plus L min YL per L tutup kurung. Nah, di sini untuk mempermudah perhitungannya, kita hitung terlebih dahulu YL plus L min YL ya, teman-teman. Setelah
setelah YL plus L min YL ini ketemu periode pertama sampai keempat, kita substitusikan ke dalam rumus TL ini. Nah, untuk mencari YL plus L min YL ini, rumusnya adalah sama dengan data employment periode kelima dikurangi data employment periode ke-1. Terus untuk periode kedua di sini sama dengan data employment periode ke-6 dikurangi data employment periode kedua. Kayak gitu sampai ke periode 4. Lalu untuk yang terakhir, nah di sini udah ketemu untuk periode pertama sampai periode keempatnya. Langsung aja kita substitusikan ke rumus nilai awal tren ya teman-teman. Itu rumusnya sama dengan sum kurung drag and drop tutup kurung per 4 dipangkatkan 2. Langsung aja kita enter. Nah, untuk nilai awal pada tren sebesar 6,1. Terus kita mencari nilai awal pada data musiman. Nah, untuk nilai awal musiman ini rumusnya S sama dengan Y min A. YL min AL. Nah, langsung aja. Untuk pada periode pertama, itu rumusnya sama dengan data employment periode pertama dikurangi nilai awal pemulusan. Kita enter. Oke. Untuk yang selanjutnya kayak gitu. Data employment periode kedua dikurangi nilai awal pemulusan. Kayak gitu rumusnya sampai periode keempat. Nah, kalau udah ketemu semuanya kayak gini, langsung aja kita menghitung yang bawah nih teman-teman. Nah, untuk meramalkan pengamatan di masa depan dilakukan pemulusan eksponensial periode pertama dengan faktor-faktor yang berbeda. Nah, persamaan untuk metode Holt-Winter adiktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung persamaan untuk pemulusan keseluruhan ya teman-teman. Untuk rumusnya AT sama dengan A dalam kurung YT min ST min S tutup kurung plus buka kurung 1 min alfa tutup kurung buka kurung AT min 1 plus TT min 1 tutup kurung. Nah, langsung aja kita hitung. Untuk rumusnya di Excel, sini sama dengan alfa. Nah, alfanya ini 0,1. Buka kurung. Data employment periode kelima min nilai musiman pada periode pertama tutup kurung ditambah buka kurung 1 min alfa tutup kurung buka kurung nilai awal pemulusan ditambah nilai awal tren tutup kurung. Nah, sebelum kita enter, untuk nilai alfanya di sini kita kunci ya teman-teman, biar dia perhitungannya tidak turun-turun kayak gitu. Kalau tidak dikunci, nanti untuk alfanya setelah kita drag and drop pada periode ke-16, nanti dia akan turun-turun ke bawah seperti ini teman-teman. Jadi kita kunci di antara hurufnya ya. Untuk menguncinya shift 4. Jangan lupa yang alfa kedua kita kunci di antara hurufnya. Langsung kita enter. Oke. Nah, udah ketemu nih hasilnya.
yaitu sebesar 456,08. Nah, kalau udah ketemu persamaan untuk pemulusan keseluruhan, kita hitung persamaan untuk pemulusan tren ya teman-teman. Untuk rumusnya, TT sama dengan beta buka kurung, AT min 1 tutup kurung plus buka kurung 1 min beta tutup kurung TT min 1. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus sama dengan beta dikali buka kurung nilai pemulusan keseluruhan dikurangi nilai awal pemulusan tutup kurung ditambah buka kurung 1 min beta tutup kurung dikali nilai awal tren. Langsung sebelum kita enter, kita kunci terlebih dahulu kayak tadi. Untuk nilai betanya, oke, kita enter. Nah, udah ketemu. Untuk nilainya ini sebesar 6,576. Nah, udah ketemu di sini nilainya 6,58. Nah, untuk selanjutnya kita di sini menghitung persamaan untuk pemulusan komponen musiman. Nah, untuk rumusnya ST sama dengan gamma buka kurung YT min AT tutup kurung plus buka kurung 1 min gamma tutup kurung ST min L. Langsung saja kita masukkan ke rumus Excel ya sama dengan gamma dikali buka kurung data employment pada periode kelima dikurangi nilai pemulusan secara keseluruhan tutup kurung ditambah buka kurung 1 min gamma tutup kurung dikali nilai awal musiman pada periode pertama. Sebelum kita enter, kita kunci terlebih dahulu gammanya. Oke, kalau udah kita enter. Nah, udah ketemu nilai musimannya di sini. Nah, selanjutnya kita drag and drop untuk nilai pemulusan secara keseluruhan, nilai tren, dan nilai musiman sampai periode ke-16 ya teman-teman. Oke, kalau udah di sini kita akan menghitung nilai forecast-nya. Untuk forecasting-nya di sini rumusnya FTM sama dengan AT plus TTM plus ST min L plus M. Oke, di sini untuk forecast pada periode kelima untuk rumusnya sama dengan nilai awal pemulusan ditambah nilai awal tren ditambah nilai awal musiman pada periode pertama. Langsung aja kita enter. Kita drag and drop sampai periode ke-16. Oke, aku ganti background-nya terlebih dahulu. Oke, nah di sini kan perintahnya kita menghitung ramalan untuk 4 periode ke depan ya teman-teman. Jadi di sini kalian isi nanti ada tahun 1989 pada kuartal 1 sampai kuartal ke-4. Oke, jadi di sini kita perintahnya itu untuk mencari forecast pada tahun 1989 periode 1 sampai periode ke-4 ya teman-teman. Nah, caranya itu sama dengan nilai pemulusan pada periode ke-16 ditambah
nilai pemulusan tren pada periode ke-16 dikali 1. Nah, kenapa dikali 1? Karena di sini kita mencari kuartal 1. Terus ditambah nilai musiman pada periode ke-13. Langsung kita enter. Nah, di sini ketemu nilai 495,6095. Nah, di sini sebelumnya kita kunci dulu ya untuk nilai pemulusannya sama nilai trennya agar dia datanya tidak turun-turun. Nah, untuk ini dan ini dikunci, tapi untuk nilai musimannya kita nggak usah kunci tuh, karena di bawahnya di sini masih terdapat nilai-nilai yang bisa kita hitung untuk forecasting pada periode kedua sampai periode keempat. Jadi kita kunci di antara hurufnya untuk pemulusan sama tren. Lalu kita enter. Nah, kita ini langsung aja drag and drop aja. Namun kita harus mengecek lagi nih apa data yang kita masukkan atau rumus yang kita masukkan di sini sudah benar. Nah, ternyata udah benar. Ini angka di belakang komanya aku benerin dulu. Oke, nah di sini kan udah ketemu nih nilai-nilainya. Forecasting pada tahun 1989 kuartal 1 sampai ke 4 udah ketemu. Nah, selanjutnya kita mengukur ketepatan metode peramalannya dulu nih. Kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya, dari asisten udah menyebutkan untuk errornya di sini ada mean absolute percentage error sama mean square error atau MSE. Jadi, dalam meramalkan suatu data runtun waktu, pastilah mengundang unsur ketidakpastian. Nah, untuk mengetahui galat atau error yang ada dalam metode tersebut, diperlukan sebuah kriteria model yang dihasilkan akan mendekati data sebenarnya. Menghitung galat atau error merupakan salah satu cara untuk mengetahui kebaikan model nih, teman-teman. Nah, berikut ini adalah ukuran kebaikan model yang merupakan fungsi dari galat atau error. Nah, untuk MAPE di sini udah tercantum rumusnya dan MSE udah tercantum rumusnya, jadi kita langsung aja eksekusi di sini. Nah, di sini sebelum kita mencari MAPE-nya, kita mencari absolute forecast error-nya nih, teman-teman. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan absolute, kita ngetiknya ABS. Nah, ini kita klik, buka kurung, data employment, periode kelima, dikurangi forecasting, tutup kurung, dibagi data employment dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena di sini absolute forecast error-nya itu kan satuannya persen, makanya kita kali 100. Langsung aja kita enter. Nah, di sini kita ketemu 5,33 sekian. Nah, langsung aja kita drag and drop sampai periode ke-16. Terus kita hitung tuh MAPE-nya. Nah, rumus MAPE-nya ini sama dengan average. Average ini merupakan rata-rata ya. Jadi MAPE ini kita cari rata-ratanya itu berapa gitu. Average, kita drag and drop, tutup kurung, enter. Nah, ketemu MAPE-nya itu sebesar 2,19 sekian. Kalau udah ketemu, kita nyari MSE. Nah, sebelum kita mencari MSE, kita cari terlebih dahulu nilai square error-nya, teman-teman. Untuk mencari nilai square error-nya, sama dengan nilai employment dikurangi forecasting
Mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk mencari nilai square error-nya, ini rumusnya sama dengan buka kurung, nilai employment dikurangi nilai forecasting, tutup kurung, dipangkatkan 2. Ini rumus paten ya, teman-teman. Langsung aja kita enter. Nah, ketemu nih nilainya. Sebesar 566,44. Langsung aja kita drag and drop sampai periode ke-16. Lanjut, di sini untuk MSE-nya nilainya itu sama. Kita cari rata-ratanya sama dengan average. Drag and drop nilainya, tutup kurung, enter. Nah, udah ketemu nih nilai MAPE sama MSE-nya. Nah, kita samain. Untuk angka di belakang koma, kita sepakati 2 angkanya di belakang koma ya. Nah, selanjutnya, kalau udah ketemu nilai error pada MAPE dan MSE, kita menentukan parameter whole winter yang meminimalkan nilai MAPE dan MSE. Nah, dalam meminimalkan MAPE dan MSE dibutuhkan 3 parameter pemulusan nih, teman-teman, yaitu nilai alfa, beta, dan gamma. Karena ini merupakan nilai alfa, beta, dan gamma yang masih sementara atau sesuai feeling kita, maka di sini diperlukan metode optimasi yang menggunakan alat bantu solver pada program perangkat lunak Microsoft Excel. Karena kan untuk pemilihan parameter yang baik dan optimum pada metode ini kan cukup sulit, makanya kita perlu bantuan Excel solver dalam Microsoft Excel ini agar data kita semakin akurat lagi. Nah, untuk menggunakan Excel solver ini harus dipilih nilai parameternya sama, yaitu dalam rentang angka 0 dan 1. Jadi, lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, setelah kita memilih nilai konstanta pada parameter, nilai tersebut dioptimalkan secara otomatis dengan menggunakan item solver pada Microsoft Excel. Nah, di sini kan kita udah kasih feeling nih untuk nilai alfa, beta, dan gamanya kisarannya segini. Tapi kan ini masih belum akurat karena ini masih sementara kan sifatnya. Jadi kita menggunakan bantuan Microsoft Excel pada item solver ini untuk meminimalkan tingkat errornya pada MAPE dan MS ini. Karena kalau kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya, nilai MAPE dan MSE yang mendekati 0 yang paling tepat untuk digunakan pada forecasting. Nah, untuk mengaktifkan item solver ini pada Microsoft Excel, kalian bisa klik File, terus klik Option, klik Add-ins, nah, untuk mengaktifkan item solver ini, kalian bisa klik File, klik Option, klik Add-ins, lalu jika manage-nya udah ke Excel Add-ins, tinggal langsung klik Go. Checklist pada Add-in solver add-in ini. Kalau udah di checklist seperti ini, langsung aja klik OK. Nah, kalau kayak gitu, kalau langkah itu udah selesai, pastinya item solver ini udah tercantum pada Microsoft Excel kalian. Nah, langsung aja kita gunain item solver ini. Langkah yang pertama, kita klik solver. Terus untuk set objektifnya, kita pilih antara MAPE atau MSE nih. Nah, sebelumnya kita
pilih yang MAPE dulu ya untuk mengecek. Karena di sini untuk set objektifnya kita nggak bisa pilih dua-duanya nih. Karena untuk interpretasinya nanti kita memilih nilai MAPE atau MSE nih untuk errornya yang paling kecil. Karena di sini untuk nilai errornya kan kita pilih yang paling mendekati 0. Jadi untuk percobaan pertama ini kita pada set objektif masukin nilai MAPE-nya aja ya teman-teman ya. Terus kita set objektifnya kalau udah klik MAPE ini, nilai MAPE ini untuk tool-nya ini diisi min. Terus by changing variable cells, ini kita drag and drop nilai alpha sampai gamma-nya. Terus untuk subject to the constraint kita klik add. Untuk cell reference kita drag and drop nilai alpha, beta, dan gamma. Untuk satuannya di sini, kalau kalian masih ingat, nilai alfa, beta, dan gamanya itu kan harus lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1 nih. Kan ini satuannya kurang dari sama dengan 1, berarti constraint-nya kita klik angka 1. Benar. Nah, lanjut kita klik OK. Terus kita add lagi. Cell reference sama alfa, beta, gamma di drag and drop maksud saya. Terus untuk satuannya di sini lebih dari sama dengan 0. Langsung kita klik OK. Langsung kita klik solve. Kita ini klik OK aja. Nah, di sini udah berubah kan untuk nilai alfa, beta, dan gamanya. Terus di sini nilai MAPE-nya juga berubah nih, teman-teman. Yang awalnya nilai MAPE-nya tadi 2,20 di sini menjadi 2,03 dan MSE-nya di sini menjadi 145,35 yang sebelumnya adalah 174,81. Nah, dari sini nilai errornya kan turun ya. Tapi kita belum mencoba menggunakan set objektif pada nilai MSE nih. Kalau semisal nilai MSE-nya dan nilai MAPE-nya errornya semakin mendekati 0, jadi kita pilih nilai MSE-nya ya teman-teman. Nah, kita kembaliin dulu nilai alfa betanya, ini 0,1, ini 0,2, dan ini nilai 0,5. Kita ulangi lagi, di sini kita cek menggunakan set objektif pada nilai MSE nih teman-teman. Set objektif kita pilih pada nilai MSE, U-nya tetap min, by changing-nya variable change sama, subject to the constraint-nya tetap sama, jadi nggak usah diubah, langsung klik solve aja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini tertera kan untuk nilai MAPE dan MSE-nya ternyata berbeda ya teman-teman, dan semakin mendekati 0 nih. Jadi kita bisa simpulin bahwasanya kalau kita menggunakan set objektif dengan MSE, maka kita pilih set objektif MSE. Jadi bisa dibandingkan kan kalau kita solve menggunakan set objektif MAPE dan MSE, ternyata lebih akurat menggunakan MSE karena nilainya mendekati 0. Jadi untuk MAPE-nya ini nilai errornya sebesar 1,94% dan nilai MSE-nya sebesar 129,06. Nah, terus udah ketemu untuk nilai forecasting-nya pada periode 1 sampai periode keempat pada tahun 1989, untuk kuartal 1 sebesar 500, kuartal 2 sebesar 529, kuartal 3 sebesar 538, dan kuartal 4 sebesar 535. Mengenai forecasting pada di sini periode ke-5 sampai periode ke-16 tidak sama dengan data employment di sini, ini cuma forecast pembantu aja untuk menghasilkan forecast pada tahun 1989 aja ya teman-teman.
Nah, untuk perhitungannya udah selesai, jadi kayak gini aja. Nah, interpretasinya kayak gimana? Jadi, untuk interpretasinya itu, dari data yang diperoleh, nilai forecasting menggunakan metode Holt-Winters adiktif dengan data employment pada tahun 1989, kuartal 1 sebesar 500,98. Pada kuartal kedua sebesar 529,60. Pada kuartal ketiga nilai forecastingnya sebesar 538,33 dan pada forecasting kuartal keempat sebesar 535,20. Lalu pada metode optimasi yang menggunakan alat bantu solver, pada program perangkat lunak Microsoft Excel menghasilkan nilai alfa, beta, dan gamma yang paling optimal dengan peramalan employment yaitu alfa sebesar 0,42, beta 0, dan gamma dengan nilai 1, serta memperoleh nilai MAPE sebesar 1,94% dan nilai MSE sebesar 129,06. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.